Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yakni tentang jumlah fi'liyah. Tema pembahasan kita kali ini adalah gambaran umum jumlah fi'liyah dengan dhamir muttasil, kedudukannya sebagai maf'ul atau objek. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, mari kita review terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari tentang jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah setiap jumlah atau kalimat yang diawali oleh kata kerja atau fi'il. Rumusnya adalah fi'il bertemu dengan fa'il, yakni kata kerja bertemu dengan fa'il atau pelakunya. Contohnya jalasa al-muslimu. Jalasa sebagai fi'il dan al-muslimu sebagai fa'ilnya. Jalasa al-muslimu, seorang muslim laki-laki telah duduk. Ingat, syarat-syarat jumlah fi'liyah ada dua. Yang pertama, antara fi'il dan fa'il harus sama dalam mudzakkar dan muannasnya. Maksudnya, jika fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya juga mudzakkar, dan jika fa'ilnya muannas, fi'ilnya juga muannas. Nah, kemudian antara fi'il dan fa'il tidak sama dalam mufrad, mutsanna, dan jamak. Jadi misalnya fa'ilnya menjadi mutsanna, fi'ilnya tidak berubah. Contoh kalimatnya jalasa al-muslimu jika dua, jalasa al-muslimani jika fa'ilnya jamak, jalasa al-muslimuna, fi'ilnya tetap walaupun fa'ilnya berubah. Contoh berikutnya adalah jumlah fi'liyah menggunakan fi'il muta'addi, yakni kata kerja yang memerlukan objek. Jadi rumusnya ditambah dengan maf'ul bih atau objek. Jadi fi'il bertemu dengan fa'il ditambah dengan maf'ul bih atau objeknya. Contoh kalimatnya adalah dzaraba al-harisu sariqan. Seorang penjaga laki-laki telah memukul seorang pencuri. Jadi seorang pencuri di sini adalah objek. Ingat, objek itu adalah mansub atau fathah di akhir. Ingat, apa itu dhamir muttasil? Dhamir muttasil adalah kata ganti nama yang melekat atau menyambung, yakni muttasil dengan suatu kata. Contohnya, kata ba'tu, artinya saya telah menulis. Kata tu di atas adalah dhamir muttasil dari ana. Contoh berikutnya adalah kata ba'ta, artinya kamu laki-laki telah menulis. Kata ta di atas adalah dhamir muttasil dari anta. Sekarang mari kita review bersama-sama lagu dhamir muttasil, yakni lagu kata ganti nama orang yang melekat dengan kata lainnya. Mari kita nyanyikan dari dhamir muttasil hu sampai na. Wahid, isnani, thalatha. Hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, ina. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yakni gambaran umum jumlah fi'liyah dengan fa'il isim zahir yang harus diakhirkan karena maf'ul bih berupa dhamir muttasil. Perhatikan kalimat berikut. Kalimat yang pertama, dzarabahu al-harisu. Seorang penjaga laki-laki telah memukulnya, dia laki-laki. Jadi dhamir muttasilnya adalah dia laki-laki atau dari dhamir muttasil dari huwa. Nah, fa'ilnya diakhirkan. Kenapa? Karena maf'ul bihnya atau objeknya adalah dhamir muttasil. Jadi fa'ilnya menjadi diakhirkan. Dzarabahu al-harisu. Seorang penjaga laki-laki telah memukulnya. Memukul dia satu laki-laki. Sekarang jika maf'ul bihnya atau objeknya dhamir muttasil dari huma, kalimatnya menjadi dzarabahuma al-harisu. Seorang penjaga laki-laki telah memukulnya, dia dua laki-laki. Sekarang jika objeknya atau maf'ul bihnya adalah dhamir muttasil dari hum, kalimatnya dzarabahum al-harisu. Seorang penjaga laki-laki telah memukulnya atau memukul mereka, beberapa laki-laki. Sekarang maf'ul bihnya kita ganti dhamir muttasil untuk perempuan dari hiya, huma, dan hunna.
Yang pertama, darabaha al-harisu, seorang penjaga laki-laki telah memukulnya, dia satu perempuan. Sekarang jika maf'ul bihnya dari huma atau dhamir muttasil dari huma, maka menjadi darabahuma al-harisu, seorang penjaga laki-laki telah memukulnya, dia dua perempuan. Kemudian jika maf'ul bihnya dhamir muttasil dari hunna, kalimatnya darabahunna al-harisu, seorang penjaga laki-laki telah memukulnya atau memukul mereka perempuan. Sekarang dhamir muttasilnya adalah anta, kalimatnya darabaka al-harisu, seorang penjaga laki-laki telah memukulmu, satu laki-laki. Nah, berikutnya jika diganti dengan antuma, maka menjadi darabakuma al-harisu. Jika diganti antum, darabakum al-harisu. Jika diganti dengan anti, darabaki al-harisu. Jika diganti antuma, darabakuma al-harisu. Jika diganti antunna, darabakunna al-harisu. Jika diganti anna, darabani al-harisu. Dan jika diganti nahnu, darabana al-harisu. Bisa difahami ya bagaimana bentuk jumlah fi'liyah dengan objek atau maf'ul bihnya adalah dhamir muttasil dan fa'ilnya adalah isim zahir kata benda umum, dan fa'ilnya diakhirkan karena maf'ul bihnya atau objeknya adalah dhamir muttasil. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Sekarang contoh berikutnya adalah fa'ilnya atau pelakunya adalah perempuan. Kalau tadi al-harisu, sekarang fa'ilnya al-harisatu. Maka kalimatnya menjadi darabathu al-harisatu, seorang penjaga perempuan telah memukulnya, memukul dia satu laki-laki. Ingat, karena fa'ilnya perempuan maka fi'ilnya juga perempuan. Jadi al-harisatu karena perempuan maka fi'ilnya darabat. Nah, jika dibuat kalimat dengan maf'ul bih dhamir muttasil maka menjadi darabathu al-harisatu. Sekarang jika maf'ul bihnya adalah huma maka menjadi darabathuma al-harisatu. Jika maf'ul bihnya dhamir muttasil dari hum maka menjadi darabathum al-harisatu. Jika diganti dengan dhamir muttasil dari hiya, darabatha al-harisatu. Jika diganti huma, darabathuma al-harisatu. Jika diganti hunna, darabathunna al-harisatu. Jika diganti anta, darabatska al-harisatu. Jika diganti antuma, darabatskuma al-harisatu. Jika diganti antum, darabatskum al-harisatu. Jika diganti anti, darabatski al-harisatu. Jika diganti antuma, darabatskuma al-harisatu. Jika diganti antunna, darabatskunna al-harisatu. Jika diganti anna, darabatsni al-harisatu. Dan jika diganti nahnu, darabatsna al-harisatu. Bisa dipahami ya bagaimana jika fa'ilnya diganti dengan perempuan. Contoh berikutnya, sebelum fi'il kita tambah dengan qad. Ingat, qad artinya sungguh sebagai penguat. Kemudian fa'ilnya kita tambah keterangan sifat. Jadi pelakunya kita tambah keterangan sifat. Ingat, sifat mengikuti yang disifati. Contoh kalimatnya, qad nadarahu al-mumatsilu al-jamilu. Seorang artis laki-laki yang tampan sungguh telah melihatnya. Dia satu laki-laki. Sekarang jika maf'ul bihnya kita ganti dengan dhamir muttasil dari huma, maka kalimatnya menjadi qad nadarahuma al-mumatsilu al-jamilu. Jika diganti hum, qad nadarahum al-mumatsilu al-jamilu. Jika diganti hiya, qad nadaraha al-mumatsilu al-jamilu. Jika diganti huma, qad nadarahuma al-mumatsilu al-jamilu. Jika diganti hunna, qad nadarahunna al-mumatsilu al-jamilu. Jika diganti anta, qad nadaraka al-mumatsilu al-jamilu.
Jika diganti antuma, qad nadharakuma al-mumassilu al-jamilu. Jika diganti antum, qad nadharakum al-mumassilu al-jamilu. Jika diganti anti, qad nadharaki al-mumassilu al-jamilu. Jika diganti antuma, qad nadharakuma al-mumassilu al-jamilu. Jika diganti antunna, qad nadharakunna al-mumassilu al-jamilu. Jika diganti ana, qad nadharni al-mumassilu al-jamilu. Jika diganti nahnu, qad nadharna al-mumassilu al-jamilu. Bisa dipahami ya bagaimana perubahan maf'ul bihnya. Nah, sekarang bagaimana jika fa'ilnya atau pelakunya adalah perempuan? Kalimatnya qad nadharathu al-mumassilatu al-jamilatu. Seorang artis perempuan yang cantik sungguh telah melihatnya. Melihat dia satu laki-laki. Jadi karena fa'ilnya perempuan maka fi'ilnya juga perempuan. Karena salah satu syarat jumlah fi'liyah dengan fa'il dan fi'ilnya harus sesuai atau sama. Ya, yang berbeda adalah ketika fa'ilnya mufrad, musanna dan jama'. Qad nadharathu al-mumassilatu al-jamilatu. Seorang artis perempuan yang cantik sungguh telah melihatnya, dia satu laki-laki. Sekarang jika maf'ul bihnya atau objeknya kita ganti dhamir muttasil dari huma. Kalimatnya menjadi qad nadharathuma al-mumassilatu al-jamilatu. Jika diganti hum, qad nadharathum al-mumassilatu al-jamilatu. Jika diganti hiya, qad nadharatha al-mumassilatu al-jamilatu. Jika diganti huma, qad nadharathuma al-mumassilatu al-jamilatu. Jika diganti hunna, qad nadharathunna al-mumassilatu al-jamilatu. Jika diganti anta, qad nadharatka al-mumassilatu al-jamilatu. Jika diganti antuma, qad nadharatkuma al-mumassilatu al-jamilatu. Jika diganti antum, qad nadharatkum al-mumassilatu al-jamilatu. Jika diganti anti, qad nadharatki al-mumassilatu al-jamilatu. Jika diganti antuma, qad nadharatkuma al-mumassilatu al-jamilatu. Jika diganti antuna, qad nadharatkunna al-mumassilatu al-jamilatu. Jika diganti ana, qad nadharatni al-mumassilatu al-jamilatu. Jika diganti nahnu, qad nadharatna al-mumassilatu al-jamilatu. Bisa dipahami ya bagaimana perubahan maf'ul bih berdasarkan dhamir muttasilnya. Sekarang kita masuk ke insya pasif, yakni tugas untuk latihan. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Kalimatnya, seorang guru laki-laki tertentu yang cerdas telah menolongnya. Dia satu laki-laki. Silahkan terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian objeknya atau maf'ul bihnya silahkan diganti dengan dhamir muttasil dari huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana dan nahnu. Silahkan di pause dan selamat mencoba. Jika sudah, sekarang kita masuk ke tugas berikutnya, yakni failnya kita rubah dengan perempuan. Kalimatnya adalah seorang guru perempuan tertentu yang cerdas telah menolongnya. Menolong dia satu laki-laki. Silakan terjemahkan kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Kemudian failnya silakan diganti dengan dhamir muttasil dari huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana dan nahnu. Silakan di pause dan selamat mencoba. Jika sudah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim atau dal yang paling tepat. Soal pertama, di antara beberapa kalimat berikut mana yang maf'ulnya dia satu laki-laki? Alif, nasarahu al-mudarrisu. Ba, nasaraha al-mudarrisu. Jim, nasaraka al-mudarrisu. Dal, nasaraki al-mudarrisu. Silakan pilih jawaban yang paling tepat.
Soal kedua, seorang turis telah melihatmu, satu perempuan. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, nadharaka as-saihu, ba, nadharaki as-saihu, jim, nadharakuma as-saihu, dal, nadharakunna as-saihu. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, di antara beberapa kalimat berikut, mana yang maf'ulnya dhamir muttasil saya? Alif, dhalamahu al-munafiqu, ba, dhalamana al-munafiqu, jim, dhalamani al-munafiqu, dal, dhalamaha al-munafiqu. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, dzakarona at-thalibu as-salihu. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, seorang murid laki-laki tertentu yang soleh telah mengingatkanku, ba, seorang murid laki-laki tertentu yang soleh telah mengingatkanmu, satu laki-laki, jim, seorang murid laki-laki tertentu yang soleh telah mengingatkan kami, dal, seorang murid laki-laki tertentu yang soleh telah mengingatkannya, dia satu laki-laki. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, qad dharabathu al-harisu. Kalimat di samping maf'ulnya adalah dhamir muttasil, alif, dia satu laki-laki, ba, dia satu perempuan, jim, kamu satu laki-laki, dal, kamu satu perempuan. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keenam, di antara kalimat berikut yang maf'ulnya menggunakan dhamir muttasil, kamu banyak laki-laki adalah alif, kadzabahu al-musyriku al-dhalimu fi suqi amsi, ba, kadzabaka al-musyriku al-dhalimu fi suqi amsi, jim, kadzabakum al-musyriku al-dhalimu fi suqi amsi, dal, kadzabakunna al-musyriku al-dhalimu fi suqi amsi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketujuh, qatalahu al-zalimu fil ma'rakati. Jika dhamir muttasil dia satu laki-laki diganti dengan dia dua laki-laki menjadi alif, qatalahuma al-zalimu fil ma'rakati, ba, qatalahum al-zalimu fil ma'rakati, jim, qatalaha al-zalimu fil ma'rakati, dal, qatalahunna al-zalimu fil ma'rakati. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, nasarahu at-talibu as-salihu fil fasli. Kalimat tersebut fi'il atau kata kerjanya adalah alif, nasara, ba, hu, jim, at-talibu, dal, as-salihu. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, dzakaroni al-muslimu as-salihu. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, seorang muslim laki-laki yang soleh telah mengingatkanku, ba, seorang muslim laki-laki yang soleh telah mengingatkanmu, kamu satu laki-laki, jim, seorang muslim laki-laki yang soleh telah mengingatkan kami, dal, seorang muslim laki-laki yang soleh telah mengingatkannya, dia satu laki-laki. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, seorang pedagang laki-laki sungguh telah menolong kami kemarin. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, qad nasarana at-tajiru amsi, ba, qad nasarani at-tajiru amsi, jim, qad nasaraka at-tajiru amsi, dal, qad nasaraki at-tajiru amsi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.